Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Mari berdiri sebaris, holobis kontrol baris. Salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Dalam konteks berdiri sebaris, kita ingin di SDGs, sarapan SDGs Desa ke depan, kita ingin mengajak beberapa pihak untuk bisa berbagi cerita pandangan tentang SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendiskusikan atau berbicara tentang peran kampus dalam pemahaman dan aplikasi gagasan SDGs Desa bersama SDGs Center ITS. Sudah hadir di sini Bu Agnes. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sudah hadir juga. Waalaikumsalam. Sudah hadir juga teman-teman dari perangkat desa, aparat desa, Mas Sugeng, Mas Selamat. Selamat pagi. Ada Prof. Yayan dari kampus juga, UNY. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Agnes, peran kampus. Jadi ide kadang-kadang harus dipahami benar, kemudian diterjemahkan dalam aplikasinya supaya down to earth-nya lebih dapat. Nah, kampus sebagai institusi pendidikan, akademisi, dan juga sebagai lembaga yang punya dharma, salah satunya adalah pengabdian masyarakat, dan konteks ini kita berbicara tentang SDGs Desa, bagaimana peran kampus kemudian mengimplementasikan SDGs Desa dalam pengabdian masyarakat. Kita pengen dengar nih dari SDGs Center ITS pandangannya tentang SDGs Desa, karena SDGs Desa sebagai satu gagasan baru, bukan gagasan awal, tapi gagasan baru. Ini sepertinya ada juga para pihak yang masih quote-unquote mempertanyakan seperlu apa sih sampai SDGs itu disampaikan di tingkat desa. Ada juga yang memandang ini alay, lebih berlebihan, harus sampai SDGs desa. Tapi ada juga yang memandang ya ini bagian dari memberikan pemahaman kepada desa, pengambil kebijakan desa, shareholder dari kebijakan-kebijakan desa, memahami tentang konsepsi pembangunan berkelanjutan di dunia yang sekarang sedang berjalan. Silakan Bu Agnes. Ya, terima kasih Pak Koco. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kerabat TV Desa yang saya hormati, saya senang sekali pagi ini kita bisa bincang-bincang
peran kampus. Kan kampus ini kan seringkali sok tahu ya Pak Koco. Dipikir yang dibutuhkan bukan gitu. Jadi saya juga suka bilang sama teman-teman, kita ini harus tahu dulu persoalan baru kita ngomong, baru kita berbuat begitu ya. Jadi bukan terus kita tuh, oh ini ada alat bagus ini ya, ini harus bisa nih dipakai oleh orang desa. Ya bagus, tapi kan belum tentu siap gitu. Itu yang sering terjadi sehingga akhirnya yang dibuat oleh ya, kampus kadang-kadang nggak kepake kan gitu ya. Ya, kadang-kadang kan kita bilangnya ini contohnya ini alat pengering ikan ya. Teman-teman suka itu di Kenjeran kan bikin alat pengering ikan. Saya lewat-lewat bagus alat pengering ikan, bukan pengering ya, pengasap. Saya lewat, bagus itu alatnya, bagus sekali karena bisa menampung sekian banyak ikan sekaligus, tidak seperti yang dilakukan oleh para nelayan yang atau penjual ikan yang hanya sedikit-sedikit gitu. Tapi setelah saya lewat sekian kali itu ternyata mangkrak ya. Habis itu mereka balik lagi dengan cara tradisional lagi yang seperti itu. Nah, ini kan belum ada pemahaman yang bagus ya. Kalau begitu itu kan belum klik gitu loh. Nah, jadi peran kampus itu penting, tetapi juga harus kampusnya ini harus tahu diri dalam tanda petik, paham tentang problematika desa. Nah, saya juga sangat tertarik sekali dengan ide menghadirkan menghadirkan SDG desa itu oleh Kementerian Desa yang merupakan terjemahan dari SDG yang global, kemudian diambil oleh pemerintah Indonesia. Nah, sekarang diterjemahkan lebih detail lagi menjadi SDG desa. Mengapa itu menjadi poin penting ya? Karena saya melihatnya begini, kita itu kan punya struktur yang seperti ini ya, kira-kira loh. Jadi paling merah ini desa, kelurahan, di luarnya kecamatan dan seterusnya. SDG nasional ini atau SDG global bahkan, kalau kita ceritanya SDG nasional saja misalnya, ini itu kan akan terjadi kalau di bawah-bawahnya ini terjadi ya. Yang paling esensi atau yang paling punya peran besar itu justru yang berwarna merah saya kira. Sehingga kalau itu tidak terjadi di desa SDG itu, maka ya akan sulit untuk bisa mencapai SDG yang lebih besar gitu ya. Jadi target nasionalnya itu akan susah dicapai kalau desanya nggak pernah disentuh, nggak pernah diajari, nggak pernah ada program yang khusus untuk itu. Nah, dan kita sama-sama harus menyadari memang betul-betul wilayah Indonesia itu terdiri dari desa lebih banyak dibandingkan dengan lebih luas dibandingkan dengan jadi kalau kita lihat secara nasional kan kata Pak Menteri 91% wilayah Indonesia adalah desa. Jadi kalau seperti itu ya perannya pasti akan sangat besar. Kita tidak bisa kan penduduknya cuma 43%. Tidak bisa seperti itu karena sumber daya itu ada di desa. Jadi membumikan SDG ya atau Tujuan Nasional Pembangunan Berkelanjutan yang sudah diundangkan lewat Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2020 ini membumikannya dengan melalui SDG desa yang akhirnya dibuat 18 tadi ya. Nah, saya melihatnya seperti itu. Jadi kemarin kita sudah membahas bersama Pak Ivan, sampai akhirnya kan kita pada kesimpulan bahwa nomor 18 itu akan sangat besar perannya menjadi membuat SDG desa itu akan terwujud di desa. Karena kan peran dari kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang adaptif ini yang akan membuat 1, 2, 3, 4, sampai 17 ini akan terjadi. Nah, lalu ini nanti kan akan berkaitan
Lalu peran kampus bagaimana? Kalau kita kampus itu langsung aja misalnya, oh saya mau nomor 2 gitu misalnya, atau oh saya mau nomor 3 gitu. Ini lama, karena kampusnya sedikit, desanya banyak, terus mengerjakannya sedikit-sedikit gitu, atau parsial, lalu itu akan lama. Tetapi kalau kampus itu lalu bisa membuat yang nomor 18 ini punya kemampuan atau punya kapasitas yang tinggi, sehingga otomatis yang 1 sampai 17 ini akan terjadi sendiri oleh orang desa gitu, maksudnya oleh pemerintah desa dan masyarakatnya. Jadi saya memandangnya seperti itu. Ya memang kita nanti akan masuk satu persatu ya, tetapi artinya bahwa nomor 18 itulah yang menjadi tanggung jawab besar bagi kampus untuk ikut andil di dalamnya. Yang lainnya tentu secara teknis bisa, pasti dibutuhkan, tetapi nomor 18 itu menjadi sangat penting. Nah, proses keterlaksanaan SDG desa ini, kok saya mikirnya begini ya Pak Koco. Jadi pertama orang desa itu kan tadi dikatakan bingung misalnya, ini apa sih SDG desa itu gitu. Nah, oleh karena itu kan ada proses yang harus dilewati untuk membuat orang desa itu nggak bingung. Untuk membuat orang desa itu paham tentang SDG desa. Nah, berarti harus ada sosialisasi, harus ada internalisasi yang jelas, yang bagus, sampai orang desa itu paham. Bagaimana caranya? Apakah kita akan mengundang satu persatu, kemudian mengajak diskusi satu persatu? Ya tentu itu akan sangat lama gitu ya. Berarti kan di sini dibutuhkan ada suatu mekanisme yang kira-kira itu akan mudah diterima oleh masyarakat desa dan pemerintah desa sedemikian rupa sehingga akhirnya mereka bersedia menjalankan SDG desa. Jadi di sini kan ada proses membangun komitmen. Makanya saya tadi mengatakan yang 18 itu karena proses ini mungkin kaitannya lebih ke yang 18 tadi dulu kan gitu ya. Yang 18 dulu gitu. Lalu membangun komitmen, mau nggak menjalankan SDG desa? Pasti Pak Menteri kan menginginkan supaya semua desa itu yang katanya 75.000 itu mau semua kan gitu. Jadi bersedia semua. Nah kita itu kan sudah terlalu sering dengan model-model top down yang kadang-kadang ya pokoknya ini harus dikerjakan. Tapi anehnya kan begini, pokoknya harus dikerjakan, tetapi ternyata kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa gitu. Artinya nggak ada punishment. Iya, nggak ada punishment, terus kemudian ya sudah dibiarkan saja. Tapi harus gitu. Kan ya aneh ya, menurut saya kalau harus itu ya kita kontrol sampai dia itu bisa memang betul-betul menjalankan. Nah setelah bersedia, dia kan harus terampil. Ya harus terampil menjalankan bagaimana sih SDG desa itu. Berarti membutuhkan peningkatan kapasitas SDM. Makanya tadi saya mengatakan SDG yang nomor 18 itu kunci utamanya. Kemudian setelah dia terampil, dia bisa mengimplementasikan, dalam arti yang namanya implementasi nanti kita terjemahkan mulai dari merencana sampai implementasi sampai monitoring begitu. Jadi ini harus betul-betul teknis ya Pak Koco ya. Jadi kita tidak bisa kita hanya bicara oh sudah disosialisasikan kok gitu. Terus orangnya bandel enggak mau mengerjakan. Loh ya enggak begitu gitu. Nggak bisa kita begitu. Kita harus betul-betul kalau misalnya memang sangat serius ingin supaya desa itu menjalankan SDG desa, ya proses ini memang harus kita lalui kan Pak Koco. Ya, harus kita lalui. Nah, saya melihatnya begini. Kalau misalnya desa itu menjalankan SDG desa, apa yang akan mereka dapatkan sih sebetulnya? Benefit apa yang akan mereka dapatkan? Kalau ini proses yang saya kira sangat sederhana. Jadi kalau desa itu sudah tahu arahnya, karena SDG desa itu kan memberikan arah, oh ternyata, jadi saya tidak melihat hanya sekedar SDG desa itu mengukur ketercapaian pembangunan di desa secara berkelanjutan. Saya tidak melihatnya hanya seperti itu. Itu iya, tetapi itu salah satu bagian. Yang saya lihat adalah pertama memang mengukur di awal ya. Tapi mengukur itu kan dalam rangka kita melakukan yang saya sebut sebagai evaluasi diri desa. Anggap saja sebagai itu. Ukurannya apa alat ukurnya? Menggunakan indikator-indikator yang ada di dalam SDG desa. Setelah itu kan direncanakan.
untuk bisa menyelesaikan yang atau untuk bisa closing the gap ya. Misalnya ada harusnya orang miskin berapa, nah sekarang yang ada sekian gitu. Kan berarti kan harus ada perencanaan yang bagus untuk mencapai itu kan gitu ya. Mencapai target SDG tadi. Dan harus ada implementasi. Nah artinya teman-teman di desa itu harus punya kemampuan untuk melakukan perencanaan. Sebelum perencanaan harus ada ini evaluasi diri dulu tadi. Artinya temu kenali diri baru merencanakan. Betul. Ya. Karena yang direncanakan kan nanti akan menyelesaikan yang minus-minus ya. Masalah-masalah gitu. Setelah itu implementasi. Seandainya proses ini terjadi dengan menggunakan dana desa, saya kira kita itu akan melakukan proses yang siklus ini. Ya kan? Setelah diimplementasikan harus dimonitor. Siapa yang monitor? Ya tetap dari desa dulu gitu. Itu kan internal ya. Jadi ini setelah itu kita evaluasi, tercapai apa enggak? Berapa yang tercapai? Nah, saya lalu membuat tangga ini, Pak Koco. Jadi tangga ini kan memastikan tahun depan, misalnya kita ukur lagi gitu ya. Oh, sudah tercapai sekian kan gitu ya. Artinya bagian mana yang jadi prioritas itu terselesaikan, berarti berubah prioritas lagi gitu ya. Nah, berarti kan akan terpetakan lagi kan? Jadi saya melihat SDG desa itu ngukurnya nggaknya sekali, Pak. Jadi ngukurnya itu harus tiap tahun. Harus tiap tahun dan seterusnya. Sehingga kalau ini siklus itu dijalankan terus tiap tahun, siklus yang ini dijalankan terus tiap tahun, ini kondisi awal, saya tulis KA ini. KA +1 berarti +1 tahun kan? Dan seterusnya, maka lama-lama ini akan bisa mencapai tujuan. Ya, inginnya sih nggak lama-lama ya. Makanya saya gambarnya tangganya ini jangan banyak-banyak gitu. Jadi inginnya kan cepat ya. Ya, betul. Nah, jadi kalau ini terjadi, maka ini akan desa itu terukur gitu loh. Jadi Menteri kan enak nih lihatnya. Oh, ternyata sekarang sudah berubah menjadi ini. Nah, kalau misalnya memang dari Kementerian Desa itu kemarin disampaikan akan ada disiapkan aplikasinya. Ya dari dashboard, dari aplikasi itu tadi Pak Menteri akan bisa melihat mana yang belum, mana yang sudah mampu, dan seterusnya ya. Persoalannya apa yang dihadapi. Jadi ini terpetakan terus dari tahun ke tahun. Nah, ini kan butuh suatu tadi mulai dari paham sampai terampil, sampai bisa implementasi ya. Artinya proses di yang lingkaran sebelah kiri, siklus ini harus bisa dilakukan oleh desa itu sendiri. Harus bisa dilakukan oleh desa itu sendiri. Nah, bagaimana perguruan tinggi? Perguruan tinggi itu punya fungsi yang saya kira juga saya mengatakan kunci. Karena kan ini proses yang ya agak akademis ya. Tapi harus diajarkan kepada desa gitu. Nah, sehingga ini kan harus terjadi. Nah, oleh karena itu konsep kolaborasi pentahelix itu menurut saya kok jadi sangat penting gitu ya. Karena di bagian akademik ini kan di bagian yang tadi perguruan tinggi membantu desa supaya siklus ini terjadi, Pak. Supaya kita bisa memastikan bahwa tiap tahap ini akan terjadi perubahan-perubahan positif dan akhirnya kita bisa mencapai suatu titik tertentu bahwa itu akan berhasil. Nah, itu yang saya membayangkan begitu ya, pentahelix strategi itu seperti ini. Jadi perguruan tinggi ini memiliki peran yang sangat penting untuk membantu pemerintah desa untuk membangun desa ini dalam ya secara terstruktur seperti tadi dan terukur gitu. Jadi dan kenapa tidak gitu ya? Karena kan perguruan tinggi itu punya kewajiban melakukan pengabdian masyarakat. Ya. Berarti kan sebetulnya banyak itu yang bisa ditransfer dari perguruan tinggi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi ke desa. Jadi kemarin kita sudah membahas di ITS itu. Kalau gitu semua departemen, dulu namanya jurusan, sekarang kita sebut departemen. Semua departemen di ITS itu harus punya mata kuliah pilihan SDG. Nah, itu kan bagus ya. Disesuaikan dengan
bidang ilmunya masing-masing. Misalnya kalau teknik lingkungan ya nanti SDG nomor berapa kan gitu aja ya. Iya. Kemudian perguruan tinggi ini kan sangat strategis dalam rangka menyambung-nyambungkan antara berbagai pihak. Perguruan tinggi itu biasanya dekat dengan pemerintah, dekat dengan dunia usaha misalnya, dengan masyarakat juga, dengan media juga dekat. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi itu diposisikan seperti itu, sehingga akhirnya masyarakat desa itu akan sangat terbantu. Karena kan contohnya kalau di ITS ya, Gus Koco ya, di ITS itu punya 104 media, 104 wartawan gitu. Tapi bukan wartawannya ITS itu, wartawannya Kompas, wartawannya mana-mana. Kan tinggal ngomong sama mereka untuk menjelaskan mengenai mempromosikan desa tertentu, misalnya seperti itu. Sementara itu kita juga sering kan didatangi oleh perusahaan-perusahaan gitu ya, perusahaan besar-besar biasanya, Pertamina, Telkom, itu kan mesti sowan-sowan Pak Rektor ya. Nah itu saya seringkali menyampaikan begini pada perusahaan-perusahaan itu, dibantu dong dengan dana CSR saya gitu, untuk membangun desa, kan itu di situ kan punya uang banyak. Iya Bu, punya Bu gitu. Iya punya Bu. Artinya kampus lebih leluasa untuk menjadi konektor karena memang mereka berkomunikasi dengan kampus, lembaga-lembaga bisnis ya. Iya, karena kampus ini dipercaya. Karena kampus ini kan kita tuh tidak akan mengambil uang yang diberikan oleh perusahaan tersebut ke desa ya kan. Kita hanya kampus itu dipercaya dalam arti tidak akan mengambil uangnya, dan juga dipercaya bahwa kalau didampingi oleh kampus, maka pembangunan di desa itu benar gitu loh. Nah, kemudian government ya, kita juga sering banget didatangi dari berbagai kementerian atau pemerintah daerah untuk minta bantuan bagaimana mengembangkan wilayahnya masing-masing. Berarti sebetulnya kampus ini kan posisinya sangat strategis. Jadi kalau saya melihat seperti itu, ya sekarang bagaimana tinggal Kementerian Desa itu memposisikan kampus, ya, bagaimana membuat kampus itu betul-betul bisa memberikan kontribusi yang jelas gitu ya di dalam. Artinya perlu ada peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa untuk mempositioningkan kampus dan memberikan kampus satu keberdayaan untuk kemudian lebih bergerak masif gitu ya Bu ya. Betul. Nah, yang selama ini terjadi Pak Koco, kampus itu cari-cari sendiri. Jadi cari saya itu ya agak ngomel-ngomel kemarin waktu ini contoh yang kita lakukan di mana ya, di Lombok ya, Lombok, karena saya itu tertarik dengan adanya daerah yang ditetapkan oleh bupati untuk menjadi kawasan wisata desa. Memang daerah itu bagus sekali, nanti saya tunjukkan. Nah kemudian mereka itu ogah-ogahan gitu. Nah, tapi saya sudah kadung mengalokasikan anggarannya ke sana Pak dari kampus. Terus akhirnya saya bilang begini, loh yang butuh dibangun itu kan kalian ya, bukan saya ingin membangun kalian terus kalian kayak jual mahal gitu. Kalau nggak mau ya sudah, saya balik, saya bilang gitu. Ya, saya udah jauh-jauh dari Surabaya ke Lombok itu kan tujuannya membantu gitu. Nah, berarti kan itu belum memposisikan kampus dengan benar ya. Contohnya kan seperti itu. Nah, padahal kampus ini membantu banyak hal. Kemarin saya membuat peta dulu, ya. Lalu nanti kan di situ maksudnya nanti akhirnya siapa melakukan apanya itu jelas gitu loh. Di desa maksudnya ya. Siapa melakukan apanya jelas, dan hasilnya itu kan pemetaan itu kan jelas. Akhirnya mereka, oh ternyata sekarang saya jadi punya ini ya, punya profil desa yang bagus gitu. Lah iya wong kita buatin, ya kan? Ya kan, kita buatin. Kemudian punya perencanaan yang melibatkan mereka dan seterusnya. Ini ada berbagai strategi dan kemudian bahkan sampai kita latih. Nah, jadi kami di SDG ITS itu memang ingin sekali ya kita punya visi seperti ini. Jadi pengembangan konsep kebijakan dan seterusnya ini nanti bisa
diterjemahkan sebagai pengembangan konsep untuk SDG desa gitu ya. Itu sedemikian rupa sehingga itu menjadi rujukan gitu. Dan kami ingin menjadi partner dari pemerintah, partner dari desa, dan partner dari tadi Pentahelix tadi itu. Jadi kita ingin mengembangkan program-program yang relevan untuk desa tadi itu, ya, dan seterusnya. Nah, kami itu melihat sebetulnya desa itu saya menyampaikan sebagai living laboratory bagi kami. Jadi kita juga enggak rugi sebetulnya, ya. Karena apa? Maksud saya kita capek-capek ke desa kemana-mana itu enggak rugi, karena mahasiswa itu akan bisa melihat langsung real di lapangan. Nah sekarang dengan adanya COVID ini itu ada positifnya lah gitu, karena kan mahasiswa kami tersebar di mana-mana ya. Akhirnya mereka saya tawari untuk KKN ya. Jadi sebetulnya KKN untuk di SDG desa itu sudah terjadi setahun yang lalu gitu. Walaupun itu SDG-nya belum SDG desa itu belum di launching katakan begitu, tapi kami sudah mencoba dan ternyata itu jalan. Lalu orang-orang desa bagaimana? Sangat senang. Kehadiran kami itu sangat-sangat ditunggu. Oh, ternyata begini toh caranya. Kami membantu ini pemuda-pemuda desa, kan kalau mahasiswa ketemu pemuda itu kan pemudanya seneng ya. Yang datang dosennya gitu mungkin sebel, tapi kalau lihat pemudanya kan seneng ya. Jadi kami akhirnya kan mereka diterima dengan baik. Nah, saya terutama pemudinya kan. Yang tua juga seneng Pak. Siapa tahu bisa diambil mantu gitu. Jadi itu yang terjadi Pak. Jadi akhirnya mereka tuh merasa sangat mendapatkan ini gratis ya dari teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi kami itu konsep pemikirannya seperti ini, mudah saja. Kita tadi living laboratory itu secara komplit ya, bukan hanya saya mau nyoba untuk bikin sanitasi di situ, enggak. Kita itu kan sedang mengembangkan metodologi ya Pak. Kemudian nanti kan kita harus bisa mengadaptasi, menduplikasi ke tempat-tempat lain. Jadi yang sekarang saya pikirkan itu adalah bagaimana sih 75.000 desa itu melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di desa-desa tertentu gitu. Jadi ini contoh nih yang tadi saya ceritakan. Desa ini namanya kawasan Sekawan Sejati. Ini terdiri dari 3 desa. Air terjunnya itu yang hijau-hijau ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sekali air terjun di desa ini. Bagus-bagus, Pak. Mereka juga bilang, katanya kita tuh punya potensi wisata yang bagus, tapi nggak kegarap, Pak. Nggak kegarap, karena nggak tahu caranya. Ada Pok Darwis katanya. Ada Pok Darwis. Satu desa itu Pok Darwisnya ada yang 10, ada yang 20 gitu ya. Itu nggak kegarap. Tadi malam itu akhirnya kan saya dengan Bu Yanti itu kan punya kerjasama dengan Australia. Ada ahlinya di Australia itu untuk mengembangkan desa wisata di Australia sana. Jadi kita sampai tanya, kamu gimana sih caranya mengembangkan desa itu? Lalu kami itu sudah merencanakan untuk membuat training kepada pemuda desa di situ itu seperti yang dilakukan di Australia. Itu kan sesuatu yang mungkin kalau desa sendiri suruh mikirin kan susah ya. Nah di Australia itu ternyata desa-desa wisatanya itu bagus-bagus gitu loh. Karena memang metodologi yang dibuat oleh mereka itu sangat-sangat keren. Jadi tadi malam kita rapat itu kebetulan Pak Koco. Jadi kemudian setelah lihat potensinya dan sebagainya, sebetulnya potensinya itu banyak sekali dan mereka itu merasa belum nggak tahu mau diapakan gitu. Mereka itu penghasil kopi, kopi, kemudian coklat gitu ya. Lah ini kalau orang yang datang ke sini disuguhi kopi sama coklat sambil ngelamun-ngelamun di pinggir pinggir air terjun kok ya menyenangkan ya Pak saya gitu. Ya pasti akan kemudian dihias-hias gitu akhirnya jadi tempat selfie kan gitu ya. Nah, saya tanya terus, dana desa dipakai untuk apa gitu. Ternyata yang lain bukan untuk mendukung wisata ini. Nah,
Artinya menyadari ada potensi, tetapi sumber daya yang dimiliki tidak dimanfaatkan untuk mendukung potensi itu. Iya, betul. Makanya kami kan, kalau di kampus kan ada ilmunya bagaimana cara mengembangkan desa. Kan kami punya namanya perencanaan wilayah. Saya undang tuh pakarnya perencanaan wilayah. Ayo dong ajak bantuin saya gitu. Bagaimana sih caranya membuat perencanaan wilayah desa? Oh, ada. Jadi ada yang memang doktornya itu gitu ya. Iya. Gitu. Nah, itu kan mudah sebetulnya. Artinya mudah itu bagi kami mudah. Ya. Tapi kan sebetulnya enggak usah mereka itu ribut. Maksudnya desa itu lalu mikir susah-susah karena akan didampingi oleh kami misalnya. Lalu ayo kita buat. Lalu saya undang itu yang memang hobinya itu mengembangkan ini kawasan wisata juga gitu. Bahkan kawasan wisata yang ada religi-religinya itu teman saya itu suka. Sehingga bagaimana sih landscape-nya dan sebagainya itu dipikirin sama dia. Bisa digambarkan gitu loh. Nah, terus produk-produk seperti ini. Produk ini enggak apa itu namanya? Harga jualnya rendah dan ini pengrajinnya makin lama makin enggak ada. Padahal ini bagus sekali. Di Lombok itu kan ini bagus sekali ya. Ya. Tapi akhirnya kan kurang. Kenapa? Orangnya pergi ke luar negeri katanya, ke Malaysia jadi TKI. Kan eman sekali gitu. Lalu lembaga-lembaganya banyak sebetulnya di desa itu, tetapi ya tahu sendirilah bagaimana ada yang bagus, ada yang nggak bagus gitu ya. Nah, lalu teman-teman itu ngajari desa itu untuk membuat produk-produk turunan gitu, Pak. Macam-macam produk turunan ini dari Dispro nih yang membuat. Mengapa mereka diajari seperti ini kan karena sebetulnya mereka sudah punya banyak sekali produk baru yang bagus-bagus juga ya, nanti mungkin kalau sempat saya cari dulu filenya. Nah, ini bagus-bagus. Nah, ini lalu saya tawarkan. Saya kebetulan ketemu sama Ibu Gubernur, Ibu Wagub itu kan alumni kami ya, alumni ITS kan. Ketemu sudah sama Bu Wagub itu. Bu, semua ini disuruh pakai keplek gitu ya. Nah, supaya orang desanya itu laku kan gitu ya. Atau seragam atau apalah, nanti desain-desainnya kami gitu. Seperti itu. Itu kita ajarkan kepada penduduk desa. Nah, teman-teman bilang, tidak mudah juga membuat desain. Nah, sudah gini aja. Teman saya itu bilang gini, kalau saya itu kan saya ngajar desain. Kalau saya punya anak 60 di kelas gitu, itu akan muncul 60 desain. Ya kan? Karena ditugasi gitu. Nah, sekarang ini kan tugasnya, jadi sekarang ini saya arahkan tugas-tugasnya di desain itu ambil produk unggulannya, sekarang ini lagi Jombang. Produk unggulan Jombang apa gitu. Terus dibuatkan desainnya untuk apa saja. Ini sekarang sedang jalan ini. Nah, seperti itu, Pak. Nah, mereka itu nanti para pengrajin itu kalau suruh mikiri desain dengan ilmu yang muluk-muluk gitu kan ya kesulitan. Buatin aja desainnya lalu dilatihkan gitu. Betul. Nah, seperti itu. Jadi banyak produk-produk yang akhirnya bisa dihasilkan. Bahkan kan kita pengrajin... Apalagi anak-anak mahasiswa ini lebih familiar dengan digital, lebih familiar dengan jualan online, jadi produk-produk itu jadi lebih luas terpasarkan ya Bu. Iya, karena mereka itu akhirnya kan membuatkan itu IG, membuatkan website dan seterusnya. Pokoknya yang digital itu kan anak-anak suka. Nah, itu akhirnya kan banyak itu yang dari teman-teman yang sudah membuat. Jadi tergantung jumlah mahasiswanya banyak kan desanya bisa banyak, Pak. Ya. Mereka tinggal dikasih tugas saja. Branding itu bagaimana mikirnya. Lah kalau pengrajin suruh mikiri branding itu ya pasti susah ya, Pak. Packaging bagaimana? Ya udah, kalian buatin aja nanti mereka yang menjalankan kan gitu. Jadi nggak usah diajari terlalu detail untuk mereka berpikir itu, tapi lebih pada bagaimana kemudian mereka mampu memproduksi dan kemudian punya nilai kan gitu ya. Iya, betul itu. Tapi juga nah itu tadi yang saya katakan, kita itu kan bisa menjadi networking ya, membantu desa itu untuk membuat networking tadi. Nah, ini nanti siapa Bu yang beli? Dia nggak tahu juga yang beli siapa. Loh, kan tinggal Bu Gubernur tadi, Bu Wagub tadi. Bu, ini tolong dibuatkan peraturan bahwa kartu yang kepleknya para pegawai di lingkungan
katakan NTB yang itu ya, itu semuanya harus menggunakan produk ini gitu. Tinggal nanti desainnya disesuaikan. Lah kalau itu jadi peraturan ya semua orang pakai Pak. Sama seperti Mama seminggu sekali harus pakai baju lurik kalau dulu di di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Jadi suka tidak suka kan belanja lurik ya belanja dari masyarakat ini. Nah, tapi kan supply-nya itu yang kami garapkan Pak. Betul, betul. Ya, tapi menyampaikan bahwa harus pakai baju lurik tadi itu kalau orang desa kan ya nggak didengerin bisa jadi ya. Tapi kalau misalnya kampus yang mau menyampaikan kan setidaknya oh iya bener ya gitu loh. Setidaknya kan begitu ya. Nah, di sisi lain dengan adanya peningkatan mutu tadi itu maka tentu akan marketnya kan menjadi luas. Nah, teman-teman mahasiswa itu mendampingi itu sampai kepada ini loh, jualan online. Ya, sampai jualan online. Jadi ini pelatihan-pelatihan yang sudah kami lakukan di Lombok ya, ini yang kebetulan saya ambil. Tapi bukan hanya di Lombok yang kita lakukan, banyak gitu. Nah, ini Bu Yanti ini ada di sini. Jadi yang sederhana-sederhana begini, tapi sangat-sangat bermanfaat. Bahkan kita itu melatih juga tentang literasi keuangan. Ya, ini timnya dari manajemen bisnis nih. Ya, jadi kan saya dari SDG Desa itu kan ngajak se-ITS Pak. Siapa bisa apa kan gitu ya? ITS-nya sendiri. Tapi mari turun ke desa gitu. Gitu ya. Jadi ITS itu kan punya dana juga untuk pengabdian masyarakat. Tapi jangan bergantung ke situ. Kami mengapa punya dana itu kan karena setidaknya membantu mengawali lah kasarnya begitu. Tapi setelah itu kan desanya sendiri kan juga punya uang yang lebih besar dari ITS. Ya, betul. Ya, manfaatkan gitu. Ya. Ya, jadi literasi keuangan, kemudian ini ada tata kelola BUMDes dan seterusnya itu karena kami punya yang satu manajemen bisnis, yang satu lagi teknik industri itu urusannya dengan manajemen begini gini ya. Ya, kemudian ini ada bisnis model dan seterusnya. Jadi saya kira, nah kami juga punya partner kan. Jadi kita sudah punya partner, berbagai partner, ada ILO, ada UNESCO. Mereka ini yang kita bawa ke desa juga kan gitu. Iya. Artinya segenap potensi yang ada di kampus bisa masuk ke desa. Ya, bahkan kami sekarang ini sedang membuat ini Pak, desain untuk websitenya ini desa wisata ini. Kan saya melihat, mohon maaf nih ya Pak ya, saya melihat kalau websitenya di pemerintah kita itu kan kurang menjual ya. Nanti ada orang foto jejer-jejer gitu. Potensinya nggak dia nih. Siapa sih yang mau lihat foto kalian itu? Saya sering. udah jadi pejabat, udah terkenal, nggak usah pamer foto gitu. Iya, ngapain gitu. Nah, saya itu kan lihat website yang di Australia itu ya. Bagaimana mereka, saya itu kan karena saya nanya-nanya sama anak saya, gimana sih caranya Melbourne itu menjual dirinya gitu. Ini tak tunjukin websitenya katanya. Ternyata memang yang mereka jual itu adalah potensi-potensi mereka sehingga orang datang ke sana gitu. Nah, tapi kalau artinya perlu memberikan, artinya Ibu berpikir untuk memberikan contoh dan kemudian desa juga tidak kemudian ikut-ikutan pamer para pejabatnya kan gitu. Iya, karena website desa kan kades, cari dan seterusnya dipajang tuh di situ. Iya, loh saya di ITS itu juga melakukan hal yang sama. Jadi waktu saya tahun periode sebelumnya ini saya menjadi sekretaris institut, itu saya merubah website Pak. Saya ngomong yang sama, ngapain kita tuh foto dilihat orang, nggak ada yang lihat, saya bilang gitu. Yang dilihat itu potensinya ITS itu seperti apa. Jadilah sekarang websitenya ITS itu beda, karena belajar dari websitenya dari berbagai negara gitu. Nah untuk desa pun juga ada Pak, berbagai belajar dari berbagai negara. Saya suruh mahasiswa, ya saya nggak belajar sendiri, saya suruh mahasiswa, coba kamu lihat desa-desa wisata di sana tuh bagaimana bikin websitenya gitu. Wah langsung dia bikin desain Pak, langsung dia bikin desain macam-macam. Akhirnya ini Bu konsep saya gitu. Oh bagus sekali. Jadi kalau nyuruh mahasiswa itu kan sangat cepat ya. Saya tuh bersyukur punya mahasiswa pinter-pinter gitu. Itu cepet banget gitu. Ini sudah karena memang dunia dia kan gitu. Ya dunia dia memang dan dia itu belajar lebih cepat dari kita kan Pak. Ya betul. Kita itu belajar dari mereka bahkan gitu.
Lalu maha gurunya Google sama YouTube. Nah, saya nanya ke mahasiswa, kamu kemarin kan ikut lomba di luar negeri, nggak kuliah gitu ya. Terus gimana caranya mengejar ketertinggalan? Lah kan ada YouTube, Bu. Saya tanya mahasiswa lain yang ikut kuliah, terus saya tanya materi yang sama di YouTube itu ada. Oke. Ya, sudah beres gitu loh, Pak. Ya, kan? Ya. Jadi gitu Pak Koco kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tidaknya ini menyemangati kami juga di kampus. Siap. Kalau dipakai oleh teman-teman di desa pasti ini ya. Luar biasa. Ya, luar biasa Bu Agnes dengan SDG Center ITS ternyata sudah melakukan banyak hal, tapi ada yang penting saya catat tadi adalah bagaimana SDG Center ITS atau dalam hal ini Bu Agnes sangat sepakat dengan adanya ide atau gagasan SDGs desa, artinya SDGs yang didontuakan di desa, dan ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Sebelum saya minta tanggapan dari kementerian Gus Ivan, kita akan jeda dulu sesaat dan kemudian kita akan mendengarkan bagaimana ini Gus Ivan memandang ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Kembali ke Sarapan SDGs Desa, luar biasa. Yang tadi disampaikan Bu Agnes semakin memperkuat pandangan saya tentang SDGs Desa ini implementasi dari gagasan Soekarno dan Hatta, karena Soekarno meletakkan Pancasilanya, Hatta melontarkan tentang bagaimana membangun Indonesia itu dengan menyalakan lilin-lilin di desa, bukan menyalakan obor di Jakarta. Ini luar biasa, jadi Gus Menteri menawarkan sesuatu yang luar biasa menurut saya dengan SDGs Desa, karena bagaimana gagasan pembangunan berkelanjutan di tingkat dunia yang kemudian turun di pembangunan berkelanjutan Indonesia ini diterjemahkan dengan cara Hatta menyalakan lilin-lilin di desa. Ini sangat luar biasa dan apresiasi untuk ITS Bu Agnes karena melihat ini sebagai sesuatu yang positif yang kemudian ternyata juga sudah dikerjakan oleh teman-teman. Nah, yang ingin saya sampaikan dengan waktu yang tersisa tidak banyak, tapi dari teman-teman di YouTube, Mbah Pardi Geni Langit ini kayaknya jatuh cinta ini sama ITS, sama Bu Agnes, menunggu kehadiran ITS untuk di Magetan. Magetan itu Jawa Timur, Bu, jadi berharap ITS bisa melirik Magetan, karena sekarang ini KKN-nya dari UNS. Oke, itu bagian yang nanti bisa diobrolkan lebih lanjut. Mbak Eti yang dari peneliti menyampaikan tentang bagaimana model KKN. Oke, terima kasih masukannya. Dan satu lagi nih, Mas Madong menyampaikan bahwa di Jember, ini Mas Madong ini Bali tapi mengomentari untuk yang di Jember ini. Di Jember ada program Satu Desa Satu Dosen. Ini menarik juga untuk menjadi program nasional. Catatan-catatan ini menarik, Gus Ivan, luar biasa. Jadi SDGs 18 ternyata jadi kunci. Hatta menyampaikan menyalakan lilin di desa itu menjadi penting. Soekarno menyampaikan bahwa keadilan sosial itu menjadi penting. Nah, tentang penguatan kelembagaan desa yang dinamis dan bagaimana budaya desa yang adaptif, ini saya yakin kampus punya ilmunya. Artinya ada teman-teman dari sosiologi, ada dari ilmu pemerintahan, ada dari ilmu budaya dan pengembangan-pengembangan yang lain, itu dari teknik dan seterusnya, itu bagian dari kemudian menjadi alat untuk teman-teman mengembangkan kelembagaan menjadi lebih dinamis dan budaya masyarakat desa yang lebih adaptif. Saya pikir ini catatan-catatan menariknya ada lagi bagaimana desa menghubungi universitas, kampus dan seterusnya. Sebenarnya ada di Kemendes juga ini, jadi kayaknya koordinasi KKN seluruh kampus di Indonesia ini Kemendes jadi catatan PR ini untuk berbagi klaster-klaster yang
Monggo silakan Gus Ivan memberikan tanggapannya. Masukan-masukan yang luar biasa ini pencerahan pagi ini. Ya, terima kasih Bu Agnes, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ya, sungguh mengejutkan ini buat saya pagi ini. Ya. Karena selama ini kalau diskusi di Jakarta, di mana banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kemudian tentu saja ada perguruan tinggi tentang SDGs desa. Itu yang dibicarakan itu selalu bagaimana menyusun rencana aksi untuk SDGs. Terus kemudian ujung-ujungnya tidak percaya bahwa desa bisa melakukan, karena semua itu rumit. Bahkan kemarin diajak diskusi dengan beberapa menteri itu, ya, dan selalu saja ada menteri yang tertawa bagaimana mungkin ada SDGs desa gitu. Dan bagaimana desa akan melakukan. Iya seperti itu. Tapi pagi ini saya melihat semangat yang sama dengan Bu Agnes dan ITS ini. Tidak usah terlalu banyak alasan ini itu, tapi langsung dijalankan di lapangan gitu. Itu saya kira lebih bermanfaat daripada yang lain itu. Jadi biarin yang yang memberikan berbagai penilaian pihak lain nggak apa-apa, tapi yang penting kita sudah gerak dulu di lapangan itu. Dan memang yang terpikir kemudian tadi yang ada Bu Astuti dari Losari itu, bahwa ini pengalaman dari penggerak Bina Swadaya, ya, yang menyampaikan bedanya berada di pemerintahan dengan di LSM. Waktu itu di LSM. Di LSM itu tadi Pak Arief juga menuliskan perlu waktu lama untuk bisa menggerakkan 1, 2, 3 sampai puluhan ratusan desa gitu. Sementara di kementerian itu hal itu bisa digerakkan sekaligus secara nasional, ya. Nah, itu saya kira tadi juga hal yang menarik, berarti bagaimana berbagai pihak yang selama ini terus terang saya mempelajari betul, tapi tidak sampai mendapat pencerahan seperti ini. Bagaimana peran kampus tadi sangat besar untuk ke sana, dan kemudian peran media, dan akhirnya mengetahui juga peran kementerian jadinya harus ikut sebesar apa begitu, ya. Jadi saya kira benar, mungkin memang ada apakah namanya festival atau apa saja yang berkaitan dengan SDG Center yang ada di kampus-kampus di Indonesia, yang memang harus kita sering ketemu, dan kami sudah mulai menyusun ini Bu Agnes dari pertemuan kita selama ini, itu istilahnya protokol teknologi tepat guna yang bisa masuk desa gitu, ya. Ya, protokol ini sebetulnya syarat-syarat aja, ya, yang kemudian memudahkan desa. Ya, kami sama seperti Bu Agnes tadi bisa saling tukar menukar sebetulnya, mengembangkan semacam katalog di Kemendes itu ada 2 jenis katalog teknologi informasi yang masuk desa dengan protokol atau syarat-syarat tertentu, dan yang kedua katalog tentang teknologi tepat guna ini. Dan ini yang disampaikan Bu Agnes akan sangat membantu ke sana juga begitu. Dan rencananya besok itu Pak Mendikbud, ini memang ini masih seremonial, tapi memang harus ada itu dulu, karena sebetulnya dokumennya yang lebih detail sudah ada, yaitu KKN tematik Kemendikbud dan Kemendes gitu. Jadi menindaklanjuti yang Bu Agnes sampaikan hampir 2 minggu lalu, ya, karena waktu itu janjinya 2 minggu. Saya bilang ke Pak Dirjen Dikti, bisa nggak 2 minggu biar saya menepati janji juga. Baru besok ada MOU 3 menteri, ya, tentang hal itu. Termasuk yang tadi Bu Agnes sampaikan, saya kira titik kritisnya jadi tegas itu. SDGs 18 itu terutama memang
meningkatkan kapasitas dari masing-masing komponen desa, meskipun dalam lingkup kelembagaan dan budaya desa, dan itu yang benar-benar bisa mengembangkan SDGs desa yang lain. Ini sangat menegaskan tadi, dan itu saya kira argumen yang sangat bagus dan sangat masuk akal itu untuk kita kembangkan. Jadi nanti kalau ITS ada RPL untuk Kades, BUMDes dan sebagainya, besok mulai disepakati Bu, dengan Dikti ya. Ya, jadi bukan untuk cari gelarnya, tapi supaya lebih memudahkan ketika tadi istilah Bu Agnes kan, bagaimanapun SDGs ini punya aspek teknokratis yang tadinya berasal dari kampus begitu ya. Jadi untuk Kades-Kades, BUMDes, pendamping desa, perangkat desa yang memang pengalaman dan punya prestasi itu ada rekognisi pembelajaran lampau untuk bisa masuk ke kampus. Kemudian sisanya tidak harus mengikuti kuliah sepenuhnya, tapi ya sisanya saja dari SKS dari pengalaman itu. Langsung ditindaklanjuti, moga-moga segera ini Gus Koco. Aplikasi juga sudah versi terakhir, nanti kami coba bagikan internal di teman-teman kita ini supaya kalau ada kritik bisa segera diperbaiki. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, Bu Agnes dan ITS. Salam hormat. Luar biasa. Jadi sebelum ke Prof Yayan ini, saya jadi ingat dulu waktu SMA, kuliah itu kan kita ada penataran P4 tuh. Jadi di situ ada bicara pendidikannya, bicara penghayatannya, dan bicara pengamalannya kan itu. Bagaimana teman-teman di desa ini kayaknya juga perlu ada leveling bagaimana pendidikan, pelatihan dan pemahaman dari SDGs desa, kemudian bagaimana benar-benar ini penjiwaannya harus seperti apa dilakukan di desa, dan kemudian bagaimana mengamalkan atau mempraktekkan atau mengaplikasikan. Tapi mungkin beberapa teman masih fobia dengan istilah-istilah itu, mungkin bisa dicari istilah lain, tetapi ada tahapan proses bahwa kepala desa, perangkat desa, dan pemimpin atau pengelola lembaga-lembaga desa yang lain ini memahami tentang SDGs desa ini menjadi sesuatu yang penting. Silakan Prof Yayan, closing untuk acara kita, sudah mencermati semuanya. Ada 3 hal saja saya ingin menambahkan. Siap. Satu, ini persoalannya itu terletak pada manajemen pembangunan nasional. Besarannya begitu. Kalau dibaca yang PP tentang SDGs desa itu kan ada 2 di situ. Satu ada kata-kata RPJMN, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang. Ya, yang SDGs itu kemudian dimasukkan ke situ. Ya. Pak Ipan tahu itu di PP 17 dimasukkan ke situ. Jadi bukan yang mainstream gitu. Ya, di manajemen pembangunan nasional itu. Karena itu 2017, kemudian Pak Ipan 2020. Nah, sebetulnya di sini kalah nama, Pak. Kalah nama sama RPJM itu. Nah, kalau kita melihat substansinya, ya Pak Ipan ya substansinya, itu di dalam RPJMN sama yang di SD itu, ya itulah isinya, membangun manusia masa itu kan itu isinya. Mulai kebutuhan dasar sampai yang lain-lain itu. Alhamdulillah Pak Menteri ini kan memasukkan prioritas utama untuk SDGs tadi. Nah, melihat sebelumnya MDGs itu dulu kental dengan LSM, bukan oleh pemerintah. Atau persis itu tokoh yang jadi Menteri PU itu kan tokohnya MDGs dulu. Nah, tapi kemudian tidak berlanjut ya, dan kemudian SDGs itu. Perguruan tinggi sebetulnya sudah melakukan banyak hal, sudah banyak yang dilakukan untuk kemiskinan, untuk ini, untuk itu. Cuman tidak dalam label SDGs itu. Itu yang diceritakan Bu Agnes itu kan sebetulnya kan nama yang tidak eksplisit SDGs sebetulnya. Tapi kegiatannya itu, itu semua ya SDGs itu sebetulnya begitu. Nah, harapan saya kepada kementerian itu mampu bersaing dengan program-program yang lain gitu.
jangan sampai tadi ditertawakan dan lain sebagainya oleh menteri-menteri yang lain. Sebab kementerian yang lain itu sebetulnya kesehatan, pendidikan, PU, macam-macam itu kan program-program itu kan ada di dalam SDG semua itu sebetulnya. Hampir semua kementerian ada di situ. Dengan kata lain, SDGs itu yang 18 dengan 200 sekian indikator itu semuanya harus dilakukan oleh kementerian-kementerian tadi itu. Ada di situ. Tapi ide besar selalu ditertawakan, Prof. Dalam sejarahnya seperti itu. Jadi kalau ada yang mentertawakan, kita harus bangga bahwa ini ide besar. Ada sejarah di dunia internasionalnya. PBB itu kalah dengan lembaga-lembaga yang berbasis bisnis. Oke. Itu kalah sama Bank Dunia, kalah sama IDB, sama OECD dan macam-macam itu. Itu kan gagasan gagasan PBB itu kan biasanya kan tidak ada uangnya yang mencukupi. Tapi kalau program-program Bank Dunia, ADB, macam-macam itu semua uangnya sangat luar biasa. Dan kita dalam sepanjang sejarah pembangunan kemarin di Orde Baru itu, yang namanya Bank Dunia itu kan partner yang sangat luar biasa. Kemudian Bank Pembangunan Asia dan macam-macam lah. Ya. Nah, dalam konteks ini mungkin harus segera dihilangkan itu pembangunan kita yang berbasis proyek-proyek itu. Ya. Sampai sekarang kayaknya, Bro. Ya. Sampai sekarang World Bank, IMF itu jadi pedoman kita. Ketergantungan internasional kan kita sekali. Nah, termasuk level desa itu yang harus dihilangkan itu adalah ketergantungan kepada orang-orang luar itu. Ya, tapi jangan lupa di situ ada prinsip kemitraan, kerjasama, sinergi dan macam-macam itu. Oke, Bro. Bu Agnes, saya kira luar biasa itu kegiatan-kegiatan yang tadi di desa itu ya. Nah, mulai sekarang yang sudah dilakukan sampai ke depan, labelnya itu ditekankan SDGs desanya itu gitu loh. Jadi kampus itu kadang-kadang melakukan kegiatan tapi namanya juga ya nama tidak SDGs desa. Karena itu kegiatan tahun lalu yang sebelum SDGs desa. Ya, makanya itu. Padahal kan kegiatannya kan cuma SDGs desa itu semuanya itu. Ya. Labelnya saja. Ya. Jadi gitu Gus Koco. Ya. Oke. Label SDGs itu menjadi sangat penting gitu loh. Harus digelorakan. Ya, itulah. Oke, siap. Langkah-langkah yang tadi Bu Agnes katakan itu harus dilakukan itu. Oke, Prof. Yeah. Oke, terima kasih. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara dan besok ada yang menarik lagi adalah ketika kita ingin mendengarkan dari para pegiatnya di desa-desa. Jadi kalau nggak salah besok dari Mas Slamet dan teman-teman ya, dari teman-teman sekretaris desa ya besok ya. Kita akan mendengarkan bagaimana pandangan pegiat desa tentang SDGs desa dan mereka akan berbagi dalam forum sarapan SDGs desa untuk esok hari. Jangan kemana-mana, setiap pagi pukul 6 sampai pukul 7 sarapan SDGs desa hanya di TV Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, berdiri sebaris, holubis kentul baris, salam SDGs desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. bergabung dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang.
Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.